Hari ini kita akan belajar mengenai hukum Hess. Jadi penentuan entalpi reaksi bukan hanya dilakukan dengan metode kalorimeter, bisa juga dilakukan dengan menggunakan hukum Hess. Jadi hukum Hess ini dikemukakan oleh Henry Germain Hess. Itu dilihat dari kondisi awal dengan kondisi akhir reaksi atau produk dengan reaktan. Kita lihat yang di sini contohnya karbon dan O2 menghasilkan CO2. Ini ada tahap pertama, ada tahap kedua. Tahap pertama dihasilkan seperti ini, tahap kedua seperti ini, kemudian reaksi akhir seperti ini. Jadi reaksi akhirnya harus sesuai dengan yang di atas ini. Kita lihat di sini karbon monoksida dengan karbon monoksida di reaktan dengan di produk ini habis. Ini habis. Nanti tersisa karbon, kemudian setengah O2 tambah setengah O2 menghasilkan 1 O2 CO2. Ini delta H-nya kita jumlah, hasilnya sama dengan min 394 kJ. Contoh selanjutnya ada di buku kalian. Buku kalian ini untuk soal yang pertama diketahui ini ada dua tahap reaksi, kemudian ditanyakan hitunglah perubahan entalpi reaksi yang terjadi pada ini Al2Al dengan Fe2O3 menghasilkan Al2O3 ditambah 2Fe. Jadi kita lihat keadaan awal dengan keadaan akhirnya. Ini 2Al kita lihat 2Al sama-sama ada di reaktan. Jadi untuk reaksi yang pertama ini tetap kita tuliskan tetap seperti ini, seperti yang ini. Ini tetap ya 2Al tambah 3O2 menghasilkan Al2O3. Kemudian kita lihat lagi ini Fe2O3. Fe2O3 yang ditanyakan ada di reaktan, sedangkan yang diketahui ada di produk. Ini tidak sama, satu di reaktan, satu di produk, sehingga kondisi yang kedua ini dia harus dibalik. Ini dibalik. Ini reaksinya dibalik. Pada saat dibalik, Fe2O3 nanti adanya di reaktan, sehingga sama dengan yang ditanyakan. Fe2O3 kita balik, ini Fe2O3 dibalik menjadi 2Fe ditambah 3O2 seperti ini. Seperti yang ini dibalik ya. Sehingga nanti delta H-nya yang bernilai negatif, karena dia dibalik maka delta H-nya berubah menjadi positif. Kita jumlahkan. Pada saat dijumlahkan harus sama dengan yang ditanyakan. 2Al tambah Fe2O3 menghasilkan Al2O3 ditambah 2Fe. Delta H-nya ini minus 1601 kJ ditambah 821 hasilnya min 780 kJ. Kemudian di sini kita lihat reaksinya 3O2 dengan 3O2 habis, sehingga nanti yang ditulis sisa yang ini 2L Fe2O3 menghasilkan 2Fe dengan Al2O3. Sama di sini. Kemudian untuk contoh soal yang kedua di sini langsung diketahui delta HF pembentukan standarnya H2O min 24, delta HF CO2 min 394, delta HF0 CH4 min 84. Ditanyakan pembakarannya delta HC 0 CH4. Jadi kalian bikinkan dulu reaksi pembakarannya CH4 tambah 2O2 ini setarakan menghasilkan CO2 plus H2O. Setelah setara, masukkan delta H-nya. Delta H sama dengan delta HF sesudah reaksi dengan sebelum reaksi, atau delta HF produk dikurang delta HF reaktan. Masukkan produknya adalah CO2, masukkan delta HF CO2 sama dengan 394. Kemudian lihat koefisiennya. Untuk 2O ada koefisiennya 2, berarti 2 kali delta HF H2O. Ini dijumlahkan, kemudian dikurang. Di reaktan tadi CH4 satu koefisiennya, kemudian untuk yang O2 ini adalah molekul bebas. Molekul bebas ini selalu bernilai 0. Jadi min 84 ditambah koefisiennya tadi 2 kali 0, 0. Jadi hasilnya sama dengan min 84.
Ini min 394 ditambah 2 kali min 242 hasilnya 484. Ini minus dengan minus plus, berarti min 394 dikurang 484 tambah 84 hasilnya sama dengan 794 kilojoule. Kemudian untuk soal yang ketiga, bisa diketahui hukum Hess-nya melalui jalannya melalui diagram Hess. Di diagram Hess kita perhatikan di sini arah panahnya. C tambah H2O2 ini menghasilkan CO2, deltanya sekian. Kemudian ini Ca tambah H2 tambah O2 menghasilkan CaO, H2O deltanya sekian. Kemudian CaO tambah H2O menghasilkan CO2, deltanya sekian. Kita lihat arah panahnya. Arah panah antara ini dengan yang ini sama ya. Nah, ini sama. Ini arah panahnya searah. Yang di atas ini yang berbeda. Yang berbeda. Nah, yang searah itu kita masukkan sama dengan delta H1. Jadi delta H1 ditambah delta H3. Ini ditambah ini delta H3 itu nilainya sama dengan delta H2. Nilainya sama dengan delta H2. Berdasarkan diagram hukum Hess-nya. Jadi kalau ditanyakan delta H2-nya berapa ya tadi, karena delta H1 sama delta H3 sama dengan delta H2, maka delta H2 sama dengan delta H3. Kalau ditanyakan delta H3 sama dengan delta H2 dikurang delta H1. Nah, berarti minus 986 dikurang minus 920, nanti hasilnya sama dengan minus 66 kilojoule. Ini hasilnya minus 66 kilojoule. Berarti kalau ditanyakan delta H2-nya ya delta H1 tambah delta H3, ditanyakan delta H1-nya berarti delta H2 dikurang delta H3. Jadi perhatikan arah panahnya yang searah. Nah, ini delta H1 tambah delta H3 sama dengan delta H2. Kita lihat contoh ya. Sama seperti yang ini. Ini berarti ini delta H2 dengan delta H3 sama dengan delta H1. Nah, ini delta H2 ditambah delta H3 sama dengan delta H1. Kalau kita bikinkan grafiknya seperti ini. Nah, ini semua arah panah ke bawah, berarti reaksi berlangsung dalam keadaan eksoteron, minus, melepaskan kalor. Nah, ini delta H2 ke delta H3. Delta H2 min 222, kemudian delta H3 min 566. Kemudian delta H1-nya keseluruhan min 788. Ini grafiknya ya. Kemudian jadi penentuan kalau reaksi berdasarkan hukum Hess ini tidak langsung ya, artinya tidak melalui percobaan, tapi kalau reaksi lain yang berhubungan. Kita lihat kalau reaksi yang berhubungan. Sedangkan data ental pembentukan kita lihat dari reaksi dengan produknya. Contoh yang lain lagi, contoh yang terakhir, Ibu berikan di sini ada data 3 reaksi. Perhatikan 3 reaksi di sini datanya. Kemudian ditanyakan entalpi dari C2H4 tambah 6F2 masukkan 2C4 tambah 4HF. Nah, C2H2A4. Kita lihat lagi C2H2A4. Ini yang ditanyakan ada di reaktan, sedangkan yang diketahui ada di produk. Sehingga datanya dibalik. Nanti datanya dibalik, delta H juga dibalik. Bernilai sebaliknya, yang tadinya positif, ini bernilai negatif. Lihat di sini. Kita lihat yang di sini, setelah dia dibalik, dia bernilai negatif. Nah, kemudian 6F2. F2 ada 2 ya, ada 2 di sini. Ada 2. Satu di reaktan, satu dengan di produk. Dua-duanya ada di reaktan. Sehingga ini tidak dibalik, tetap dia. Di sini tetap, di sini tetap. Nah,
Kita lihat lagi di kondisi di produknya. Di sini 2CH4. Di atas CH4-nya koefisiennya 1. Sedangkan yang diminta di pertanyaan adalah koefisiennya 2. Karena di sini koefisiennya 1, maka di sini data percobaannya harus kita kali 2. Nah, kalau dikali 2, semua dikali 2. Ini koefisiennya C juga 2. Koefisiennya kali 2, ini 2F2 kali 2 berarti 4F2. Nah, ini kali 2 lagi, berarti 2C4. Delta H-nya juga dikali 2, sehingga nanti diperoleh seperti ini. Lihat ini. Lihat ini, semuanya dikali 2. 2C4. Nah, tadi 2F2 dikali 2, 4F2. Nah, tambah delta H-nya juga dikali 2. Nah, kita lihat lagi di kondisi di produknya 4HF, sama di atas sini. Ini 2HF, berarti di sini juga dikali 2. Kali 2. Nah, ini dikali 2 semua, kali 2. Delta H juga ikut kali 2. Nah, kita hitung sekarang semuanya. Nah, yang bisa dimatikan silahkan dimatikan. Ini 2C mati, sisi produk dengan reaktan. H2, 2H2 juga habis. Fasenya juga harus sama ya, fase gas. Nah, berarti tersisa CH4. Ini CH4, kemudian ini tambah ini, hasilnya 6F2. Nah, di produk 4HF, ini 4HF, ini 4HF dengan 2CH4. Nah, ini 2CH4, deltanya jumlah kesurupan. Hasilnya sama dengan sekian. Oke, demikian untuk penjelasan hukum Hess hari ini. Jadi kalian, tugas kalian adalah silahkan kalian kerjakan latihan soal halaman 58, latihan 2.8. Nomor 1 sampai nomor 9. Nanti kumpulnya di Google Classroom. Demikian untuk hari ini, Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.